Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zarin Adiala Wijaya dengan NIM 2511111320004 dari Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2025. Sekarang saya akan membuat video terkait tugas anatomi saya, yaitu menjelaskan tentang PowerPoint yang telah saya buat sebelumnya yang berjudul Reproduksi Pria. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari reproduksi pria. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sistem organ. Jadi setiap manusia itu memiliki sistem organ, di mana sistem organ itu adalah kumpulan dari beberapa organ yang memiliki fungsi dan saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas khususnya tertentu. Nah, dari berbagai macam sistem organ itu salah satunya adalah organ reproduksi. Nah, jadi sistem organ reproduksi itu adalah kumpulan dari beberapa organ yang berfungsi untuk mengatur reproduksi pada pria maupun pada wanita. Namun, khusus saat ini saya akan menjelaskan tentang yang reproduksi pada pria. Jadi, reproduksi pada pria itu adalah sistem dan juga proses biologis pada pria yang bertugas untuk menghasilkan, mematangkan, menyimpan, dan juga menyalurkan sel sperma agar dapat membuahi sel telur wanita. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa proses pembentukan janin atau zigot itu dimulai dari adanya proses fertilisasi antara sel sperma pada pria dan juga sel ovum pada wanita. Nah, kemudian proses fertilisasi itu melibatkan adanya peran dari organ reproduksi karena terjadinya juga di organ reproduksi. Nah, kemudian untuk di organ reproduksi pria itu di dalamnya itu terdapat kelenjar, organ, dan juga hormon-hormon yang bekerja sesuai dengan perannya masing-masing untuk menghasilkan sel sperma. Kemudian ada juga hormon testosteron yang dihasilkan yaitu untuk mengatur fungsi seksual serta perkembangan ciri kelaki-lakian. Nah, ciri kelaki-lakian itu biasanya akan muncul setelah seorang pria mengalami pubertas. Jadi bisa suaranya memberat, kemudian tumbuh jakun dan lain sebagainya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari organ reproduksi pada pria. Di sini saya sudah memberi gambar. Jadi yang pertama itu adalah testis. Nah, testis itu adalah tempat untuk memproduksi sel sperma, yang pada gambar itu berwarna kuning ada dua. Jadi testis pada pria itu berjumlah sepasang, ada di bagian kanan dan di bagian kiri. Nah, kemudian di dalam testis itu juga terdapat sel Leydig yang berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, jadi selain untuk menghasilkan sperma, testis itu juga menghasilkan hormon androgen. Nah, hormon androgen itu berperan dalam fungsi seks dan reproduksi pria. Nah, dari banyaknya hormon yang dihasilkan oleh testis, yang paling aktif itu adalah hormon testosteron. Nah, pada pria itu hormon testosteron berfungsi untuk meningkatkan libido, pembentukan massa otot tulang, dan metabolisme tubuh dan tingkat energi. Kemudian, ada beberapa fakta yang saya temukan tentang testis pada pria, yaitu ukurannya itu berbeda. Biasanya testis kanan itu berukuran lebih besar dibandingkan dengan testis yang di sebelah kiri. Kemudian struktur yang kedua adalah skrotum. Nah, untuk skrotum sendiri, skrotum itu adalah kulit yang membungkus testis. Jadi ada kulit yang membungkus testis yang berwarna itu lebih gelap dibanding testis, itu dinamakan skrotum. Fungsi dari adanya skrotum itu adalah untuk menjaga suhu testis agar tetap stabil. Kemudian mengapa testis itu harus dijaga suhunya agar stabil? Jadi karena testis itu merupakan tempat untuk memproduksi sel sperma, di mana ada suhu optimal yang bisa menentukan proses memproduksi sperma. Jadi apabila suhunya itu tidak sesuai, sel sperma itu bisa mati dan tidak aktif. Kemudian selanjutnya ada penis. Nah, penis ini merupakan alat kopulasi pada pria. Penis juga merupakan organ reproduksi luar. Pada penis itu terdapat beberapa bagian seperti gland penis, prepucium, dan juga corpus penis. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari masing-masing bagian penis. Jadi penis itu terdapat 3 bagian. Yang pertama ada glans penis, ada prepucium, dan juga ada corpus penis.
Yang pertama adalah glans penis. Jadi glans penis itu biasanya disebut juga kepala penis karena dia itu ada di ujung penis. Dia itu berbentuk bulat dan juga di dalam glans penis itu terdapat banyak saraf yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Kemudian glans penis itu juga berfungsi dalam proses ejakulasi. Nah, ada perbedaan pada pria yang sudah disunat dan belum disunat terkait glans penis. Jadi, glans penis itu ditutupi oleh kulit yang bernama preputium, yang dimana preputium itu akan diambil ketika seorang pria itu sudah mengalami atau sudah pernah disunat. Jadi, preputium itu adalah kulit yang melapisi glans penis. Kemudian ada corpus penis. Nah, corpus penis itu adalah bagian batang pada penis yang bagian memanjang yang biasa itu terlihat di luar tubuh, di antara gland penis dan juga pangkal penis. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang epididymis. Nah, epididymis itu adalah tempat untuk mematangkan sperma. Sebelum ejakulasi, sel sperma itu perlu disimpan dan dimatangkan di dalam epididymis. Nah, jadi kenapa sel sperma itu harus dimatangkan di epididymis? Jadi sel sperma itu perlu dimatangkan di epididymis itu karena sel sperma yang keluar dari testis itu tuh belum memiliki ekor dan juga belum bisa bergerak. Nah, pematangan di epididymis ini akan menghasilkan ekor sehingga nanti sel sperma itu bisa bergerak untuk mencari sel telur atau sel ovum. Kemudian ada vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah saluran panjang pada sistem reproduksi pria yang berfungsi untuk menghubungkan antara epididymis dan juga uretra. Jadi selain itu untuk menghubungkan atau untuk menyalurkan sel sperma dari epididymis ke uretra, dia juga berfungsi untuk menyalurkan sperma apabila nanti akan dikeluarkan. Kemudian yang terakhir ada vesicula seminalis. Nah, jadi vesicula seminalis itu adalah organ yang berfungsi untuk menghasilkan fruktasa. Nah, fruktasa ini itu digunakan sebagai sumber energi atau menutrisi semen. Nah, jadi sel sperma atau yang berkumpul disebut semen itu perlu diberi nutrisi dan diberikan sumber energi. Kenapa? Itu supaya dia itu bisa bergerak lincah, aktif, dan juga bisa bergerak cepat saat nanti terjadi pembuahan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelainan. Nah, di sini saya menggunakan ada 2 contoh kelainan yang saya temukan. Jadi yang pertama adalah orsitis. Nah, jadi orsitis itu adalah peradangan pada area testis yang disebabkan karena adanya virus atau bakteri. Selain dari adanya virus atau bakteri, orsitis itu bisa disebabkan karena ada ISK atau infeksi pada saluran kemih, dan juga ada penyakit menular seksual saat melakukan hubungan seksual. Namun biasanya lebih sering itu diinfeksi oleh virus gondongan atau virus MAPS. Nah, kemudian gejala-gejala penderita orsitis itu biasanya terdapat nyeri pada bagian testisnya, sampai bisa bengkak juga testisnya, bisa mengalami kemerahan dan hangat pada skrotum. Kadang penderita juga merasa mual dan merasa nyeri saat berjalan karena testisnya membengkak. Kemudian yang kedua ada epididymitis. Nah, berdasarkan namanya epididymis, jadi epididymitis itu adalah peradangan pada daerah epididymis karena ada infeksi bakteri, terutama bakteri dari Chlamydia atau gonorrhea. Nah, kemudian untuk perbedaannya itu dari kedua kelainan itu adalah organ. Jadi organ yang mengalami kelainan itu, kalau orsitis itu terdapat peradangan di bagian testis. Kemudian kalau misalnya di epididymitis itu pada saluran testis, yaitu epididymis. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang menjaga atau cara mencegah penyakit supaya pria itu tidak mengalami kedua penyakit dan penyakit-penyakit
reproduksi lain. Jadi yang pertama ada menjaga gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat di sini itu banyak macamnya. Yang pertama menjaga pola makan agar tetap seimbang dan teratur. Selain seimbang dan teratur, gizinya juga harus mencukupi. Jadi kita tuh harus tidak boleh malnutrisi. Jadi apabila kita membutuhkan energi yang banyak, maka makan kita juga harus banyak. Kemudian kita harus minum air putih secukupnya karena supaya kita itu tidak dehidrasi, supaya tubuh itu tidak kekurangan cairan. Karena kalau tubuh kekurangan cairan, kita itu juga bisa lebih mudah lelah. Selanjutnya ada rutin melakukan olahraga. Jadi tubuh kita itu dirangsang untuk bergerak aktif dan melakukan olahraga supaya tetap sehat. Kemudian kita juga harus istirahat secukupnya. Jadi kita harus benar-benar bisa mengatur waktu kita kapan untuk harus istirahat dan kapan beraktivitas. Karena tubuh juga memiliki jam sirkadian atau jam tidur. Kemudian ada menjaga organ intim. Nah, organ intim yang dimaksud tadi merupakan organ-organ yang telah saya sebutkan, terutama pada bagian penis. Kenapa? Karena penis itu merupakan organ reproduksi yang eksternal pada pria. Nah, caranya itu adalah mencuci setiap hari dengan air bersih. Misalnya saat mandi itu harus dicuci dengan air bersih. Kemudian jangan biarkan suhu lembab. Nah, maksud suhu lembab di sini apabila habis buang air besar atau habis mandi itu harus benar-benar dikeringkan. Tidak boleh yang kayak asal-asalan gitu mengeringkannya. Karena suhu lembab itu bisa memancing adanya virus atau bakteri yang datang dan berkembang biak, dan itu bisa menyebabkan infeksi. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan pakaian dalam yang baik. Pakaian dalam yang baik itu yang tidak ketat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.